Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurlaili, NPM 2040606115. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Saat ini, masyarakat tidak saja telah memasuki, melainkan telah mengalami pula suatu era di mana globalisasi kian menampilkan kekuatan pengubah yang dahsyat atau powerful. Globalisasi hadir sebagai konsekuensi logis dari proses perubahan sosial yang terjadi dalam konteks kesejagadaan. Globalisasi merupakan arena kontestasi berbagai nilai sosial budaya yang berpengaruh baik dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Globalisasi ditandai oleh terjadinya diferensiasi perilaku masyarakat dan proses digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Business Affairs Selesai Marjan mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilakuan antar kelompok dalam masyarakat. Kingsley Davis menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Samuel Koenig mengartikan perubahan sosial sebagai modifikasi-modifikasi yang terjadi pada pola-pola kehidupan manusia. Tujuan utama pendidikan guru adalah menyiapkan individu sebagai warga terdidik dalam masyarakat demokratis. Sementara itu, tujuan dari pedagogik Kristis adalah menyiapkan individu atau warga untuk dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, dalam pedagogi Kristis, individu diposisikan sebagai subjek aktif yang mampu merefleksi diri sekaligus melakukan transformasi sosial dalam kehidupannya. Mereka perlu dididik supaya menguasai serangkaian pengetahuan yang penting dalam hidup melalui pengetahuan atau kognitif, menguasai keterampilan atau psikomotorik melalui latihan, dan memahami nilai efektif melalui pemahaman dan pengalaman nilai 3/8 kehidupan living evaluate. Dampak perubahan sosial, yaitu dampak positifnya. 1. Semakin kompleksnya alat dan peralatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 2. Majunya teknologi di berbagai bidang kehidupan. 3. Industri berkembang maju. 4. Tercipta stabilitas politik. Dampak negatifnya. 1. Terjadi disintegrasi sosial. 2. Peningkatan kenakalan remaja. 3. Terjadi kerusakan lingkungan. 4. Eksistensi adat istiadat berkurang. 5. Tidak berfungsinya lembaga sosial secara optimal. 6. Terjadi kultural shock. 7. Terjadi kesenjangan budaya atau kultural lag. 8. Terjadi anomi. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang dimaksud dengan digital literacy. Digital literacy adalah kemampuan untuk secara efektif dan kritis menavigasi, mengevaluasi, dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital. Hal ini dibutuhkan untuk mengenali dan menggunakan kekuatan itu, untuk memanipulasi dan mengubah media digital, untuk mendistribusikan pervasively, dan memudahkan mengadaptasi mereka untuk menjadi bentuk-bentuk baru. Digital literacy tidak menggantikan bentuk-bentuk tradisional dari digital literacy. Itu dibangun berdasarkan fondasi bentuk tradisional dari digital literacy. Penelitian sekitar digital literacy berkaitan dengan aspek-aspek yang lebih luas terkait dengan belajar cara efektif, menemukan, menggunakan, meringkas,
mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi saat menggunakan teknologi digital. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang dimaksud dengan digital literacy. Digital literacy adalah kemampuan untuk secara efektif dan kritis menavigasi, mengevaluasi, dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital. Hal ini dibutuhkan untuk mengenali dan menggunakan kekuatan itu untuk manipulasi dan mengubah media digital, untuk mendistribusikan pervasively dan mudah mengadaptasi mereka untuk menjadi bentuk-bentuk baru. Digital literacy tidak menggantikan bentuk-bentuk tradisional dari digital literacy. Itu dibangun berdasarkan fondasi bentuk tradisional dari digital literacy. Penelitian sekitar digital literacy berkaitan dengan aspek-aspek yang lebih luas terkait dengan belajar secara efektif, menemukan, menggunakan, meringkas, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi saat menggunakan teknologi digital. Yang dimaksud dengan innovative thinking. Berpikir kreatif atau creative thinking juga dapat diartikan sebagai cara berpikir yang dilakukan di luar batas, alias cara berpikir kita itu tidak bisa namun luar biasa. Memang benar bahwa sebagian orang memiliki bakat alami dari dalam dirinya untuk bisa berpikir kreatif. Dengan kata lain, creative thinking atau indikator berpikir kreatif memang sudah tertanam di dalam dirinya semenjak lahir. Namun, kita tidak perlu khawatir dengan realita ini karena creative thinking termasuk ke dalam keterampilan yang bisa ditingkatkan melalui beberapa pelatihan yang kita lakukan. Yang dimaksud dengan high productivity. High productivity dapat dikatakan bahwa produktivitas yang tinggi adalah melakukan pekerjaan dalam waktu sesingkat mungkin dengan penggunaan sumber daya yang tersedikit mungkin tanpa mengorbankan kualitas yang ditentukan. Yang dimaksud dengan effective communication. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan penerima pesan memahami dan mengerti mengenai pesan yang disampaikan oleh komunikator atau pemberian pesan. Bukti dari pemahaman tersebut berupa umpan balik sesuai dengan yang dipahami oleh komunikan dapat berupa sikap dan perilaku dari komunikan. Contoh, Anda diminta untuk menjelaskan kepada rekan Anda bahwa pimpinan meminta rekan Anda untuk mencarikan data perusahaannya yang diperlukan. Jika rekan Anda memberikan apa yang Anda dimaksudkan, berarti komunikasi yang berlangsung dapat disebut efektif karena dapat langsung dipahami oleh penerima pesan. Peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang disruptif. 1. Meningkatkan kualitas daya saing peserta didik, yaitu mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan yang luas. 2. Tempat yang memperoleh legitimasinya dan kehidupan masyarakat, yaitu sebagai lembaga sosial yang spesialisnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. 3. Menuntut partisipasi aktif peserta didik bersama guru dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan proses belajar mengajar, yaitu mengajar bagaimana sopan santun yang benar. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.